Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh yang penuh kontroversi dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, karena pemikirannya yang menekankan esensi spiritual Islam sering dianggap bertentangan dengan ajaran ortodoks. Kontroversi ini terutama muncul dari konsep manunggaling kaula Gusti yang diajarkannya, yang dianggap menyimpang oleh sebagian ulama dan menantang pemahaman syariat konvensional, khususnya di tanah Jawa. Kisahnya tak hanya dipenuhi misteri, tetapi juga syarat makna filosofis yang menggugah pemahaman tentang hakikat kehidupan. Dalam cerita ini, kita akan menggali perjalanan Syekh Siti Jenar, pemikiran-pemikirannya, dan makna kehidupan sejati yang ia ajarkan. Syekh Siti Jenar lahir pada masa transisi antara kejayaan Hindu-Buddha dan penyebaran Islam di Jawa. Namanya sering dikaitkan dengan Wali Songo, meskipun posisinya dianggap kontroversial. Dalam beberapa versi, ia dikenal sebagai seorang sufi yang mendalami spiritualitas Islam Jawa dengan cara yang berbeda dari pendekatan ortodoks. Sejak kecil, Syekh Siti Jenar dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan mendalam dalam perenungan. Ia belajar agama dari berbagai guru, termasuk wali-wali terkemuka. Namun, pemahamannya tentang Islam berkembang ke arah yang berbeda, terutama dalam konsep kesatuan wujud, wahdatul wujud, yang menjadi inti ajarannya. Cerita dimulai dengan Syekh Siti Jenar yang diterima sebagai murid oleh Wali Songo. Saat itu, ia merasa sangat bersyukur dan penuh semangat, melihat kesempatan ini sebagai langkah awal untuk mendalami ajaran Islam secara mendalam. Dalam hatinya, ia merasakan dorongan kuat untuk memahami esensi sejati dari keimanan dan menggunakannya untuk membantu masyarakat menemukan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dalam proses pembelajarannya, ia menunjukkan keunggulan dalam memahami esensi ajaran Islam. Namun, seiring waktu, ia mulai mempertanyakan batasan-batasan formal dalam beragama. Baginya, Islam bukan hanya tentang ritual, tetapi perjalanan menuju kesadaran akan keesaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ajaran Syekh Siti Jenar menekankan konsep manunggaling kaula Gusti, yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menanamkan nilai kesederhanaan dan cinta kasih terhadap sesama. Misalnya, para pengikutnya diajarkan untuk memandang semua makhluk sebagai cerminan Tuhan, sehingga mereka memperlakukan orang lain dengan hormat dan kasih sayang. Dalam kegiatan sehari-hari, ini tercermin pada cara mereka membantu sesama tanpa pamrih, bekerja dengan penuh keikhlasan, dan menjaga keseimbangan dengan alam sekitar, yaitu penyatuan antara hamba dan Tuhan. Ia mengajarkan bahwa setiap individu dapat menemukan Tuhan dalam dirinya sendiri melalui perjalanan batin yang mendalam. Namun, ajaran ini dianggap menyimpang oleh sebagian ulama pada masanya, karena dianggap melemahkan peran syariat. Syekh Siti Jenar juga sering berbicara tentang kematian sebagai proses kembali ke asal, yaitu Tuhan. Baginya, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan sejati. Filosofi ini membuatnya berbenturan dengan pandangan umum yang melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Ketika ajaran Syekh Siti Jenar mulai menyebar luas, ia menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga bangsawan. Pengikutnya datang dari berbagai lapisan masyarakat, yang tertarik dengan pendekatan spiritualnya yang sederhana dan langsung menyentuh inti kehidupan. Mereka menemukan makna mendalam dalam konsep manunggaling kaula Gusti, yang memberikan harapan dan pencerahan di tengah pergolakan sosial saat itu. Namun, popularitas ajaran ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan ulama dan Wali Songo, yang melihat potensi kesalahpahaman terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Para Wali Songo merasa perlu untuk meluruskan pandangan masyarakat agar tidak menyalahpahami Islam, sehingga mereka mengadakan pertemuan untuk membahas dampak ajaran Syekh Siti Jenar terhadap tatanan agama dan sosial, agar tidak menyalahpahami Islam. Dalam sebuah pertemuan, Syekh Siti Jenar dipanggil untuk menjelaskan ajarannya. Meskipun perdebatan berlangsung lama, tidak ada kesepakatan yang tercapai. Konflik ini berakhir dengan keputusan para Wali Songo untuk menghentikan ajaran Syekh Siti Jenar. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa ia dihukum mati. Namun, banyak juga yang percaya bahwa kematian Syekh Siti Jenar hanyalah simbolik, karena ia telah mencapai fana, lenyapnya ego dalam Tuhan. Meski ajarannya dianggap menyimpang, Syekh Siti Jenar meninggalkan warisan pemikiran yang mendalam tentang makna kehidupan.
Ia mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan menuju kesadaran akan Tuhan yang ada di dalam diri. Kesadaran ini tidak hanya dicapai melalui ritual, tetapi melalui harmoni dengan alam, introspeksi mendalam, dan cinta kepada sesama makhluk. Syekh Siti Jenar juga mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Yang sejati adalah kehidupan setelah kematian, di mana manusia akan bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Pesan ini mengajarkan kita untuk tidak terikat pada dunia, tetapi mencari makna sejati dalam setiap langkah kehidupan. Kisah Syekh Siti Jenar adalah refleksi mendalam tentang perjalanan spiritual manusia, serupa dengan kisah para sufi besar seperti Jalaluddin Rumi yang menekankan cinta ilahi dan penyatuan dengan Tuhan. Seperti halnya Rumi yang menggunakan syair-syair untuk menjelaskan keindahan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, ajaran Syekh Siti Jenar mengajak kita untuk melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan menemukan harmoni dalam keberadaan. Meskipun ajarannya kontroversial, ia mengajarkan kita untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas. Hidup bukan hanya tentang menjalani rutinitas duniawi, tetapi juga tentang mencari hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan memahami makna keberadaan kita. Melalui cerita ini, kita diajak untuk merenungkan hakikat kehidupan sejati. Apa yang kita kejar dalam hidup? Bagaimana kita memahami hubungan kita dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah warisan terbesar dari Syekh Siti Jenar, yang tetap relevan hingga hari ini.